Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, fifth graders. How are you? I hope you all are pretty good today. Welcome back to our English class with me, Miss Rama. Before, we had learned about kinds of adverbs of frequency. So this time, we're gonna learn the placement of adverb of frequency. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya? Miss harap kalian semua baik-baik saja hari ini. Dan selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris kita bersama saya Miss Rama. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis atau macam-macam dari adverbs of frequency. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penempatan dari adverbs of frequency. So prepare yourself, your book and your stationery, and happy learning kids. As usual, let's start our class today with basmalah. Jadi silakan siapkan diri kalian, buku kalian dan juga alat tulisnya, dan selamat belajar. Seperti biasa, kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay kids, I want to ask you, do you know how to tell your daily routine? Yeah, it is important to you to know how to describe habitual activities. For example, I always have breakfast in the morning, or I am never late for school. Jadi Miss mau bertanya sama kalian, apakah kalian tahu bagaimana cara menjelaskan rutinitas sehari-hari? Itu sangat penting untuk kalian untuk mengetahui bagaimana cara menjelaskan kegiatan yang biasa kalian lakukan. Contohnya, saya selalu sarapan di pagi hari, atau saya tidak pernah terlambat ke sekolah. And 1 week ago, you had known kinds of adverbs of frequency. So this time, we are about to learn how to use the adverbs of frequency in a sentence. Jadi, pekan lalu kalian sudah mengetahui jenis-jenis atau macam-macam dari adverbs of frequency. Contohnya, always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly, and never. Ya, silakan dilihat lagi video yang sebelumnya. Jadi kali ini kalian akan belajar bagaimana cara menggunakan adverbs of frequency yang tadi ya, always, usually, in a sentence, dalam sebuah kalimat. When we talk about activities happen repeatedly, so we will use simple present tense. Jadi ketika kita berbicara tentang aktivitas yang terjadi berulang-ulang kali, ya, maka kita menggunakan simple present tense. Well, jadi kita belajar placement of adverb of frequency, penempatan adverb of frequency. Kita belajar di mana meletakkan atau mengurutkan adverb of frequency dalam suatu kalimat. Dan karena berkaitan dengan kegiatan yang berulang, maka kita menggunakan simple present tense. Ya, jadi kita menggunakan pola kalimat di simple present tense. Di sini kita bagi dua, with be verb, am is are, dan juga with action verbs, tadi do, play, dan yang lainnya ya. Jadi penempatannya beda antara memakai be verb ya, juga memakai action verb. Penempatan dari adverb of frekuensinya berbeda. Nah sekarang kita bahas dulu kalau menggunakan be verb ya, am, is, dan are. Jadi sebelumnya kalian sudah tahu ya, subject agreement ya. Jadi pasangan antara subjek dan juga to be-nya. Di mana I subjeknya ada pasangan to be-nya adalah am. Kemudian she, he, it pasangannya adalah is, dan you, they, we pasangannya adalah are. Sekarang kita lihat penempatan atau cara meletakkan adverb of frekuensinya pada pola kalimat yang menggunakan be verb. Jadi rumusnya adalah subject plus be verb plus adverb of frequency. Contohnya, I am always pleased to see you. Jadi adverb of frequency always itu ditempatkan setelah ya, setelah be verb. I am always pleased to see you. Aisyah is always pleased to see you. Ya, untuk kalimat negatifnya silakan ditambahkan setelah not-nya ditambahkan setelah be verb, kemudian baru ditambahkan adverb of frequency. I am not always pleased to see you. Ya, saya tidak selalu senang bertemu denganmu. Ya. Oke, sekarang kita belajar pola kalimat di present tense jika menggunakan action verb. Sekarang kita lihat
rumus dari penempatan adverb of frequency dalam kalimat yang menggunakan action verb. Nah, di sini rumusnya adalah subject plus adverb of frequency plus action verb atau verb one. Nah, jadi di sini adverb of frequency-nya itu diletakkan sebelum action verb. Contohnya, I usually play tennis on Sunday. Jadi I langsung adverb of frequency, ya, baru verbnya atau action verbnya. I usually play tennis on Sunday. Kemudian Abdullah usually plays tennis on Sunday. Nah, sama seperti pola kalimat simple present tense, tetap ditambahkan s pada subjek she atau he atau juga it. Abdullah kata gantinya he, maka dia tetap menggunakan s ya di belakang verbnya. Jadi Abdullah usually plays tennis on Sunday. Kemudian Abdullah and Umar usually play tennis on Sunday. Jadi karena Abdullah and Umar itu kata gantinya adalah they, maka play-nya tidak ditambahin s. Ya. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahin saja I don't usually play tennis on Sunday. Abdullah doesn't usually play tennis on Sunday. Jadi ketika ada do ataupun does, maka verbnya tidak ada penambahan s ya. Nah, untuk be verb dan juga action verb itu tidak bisa diletakkan bersama dalam satu kalimat. Ya, jadi ketika ada be verb maka tidak ada action verb, atau juga ketika ada action verb maka tidak ada be verb. Ya, jadi mereka tidak bisa bersama dalam satu kalimat, khususnya di simple present tense. Jadi kapan kita menggunakan be verb itu ketika tidak ada action verb, ya. Jadi adanya itu adjective ataupun juga noun. Seperti yang contoh sebelumnya, I am always pleased. Pleased itu senang. Senang adalah adjective. Jadi dia menggunakan be verb. Tapi ketika ada action verb, ada eat, study, play, dan yang lainnya, maka tidak dipakai be verb. Karena sudah ada action verb. Berikut contoh rutinitas sehari-hari di buku kalian halaman 142. Silakan disimak dan juga silakan diulangi sendiri nanti ya. In dry season, I sometimes play tennis. I never play tennis in rainy season. Di musim kemarau, saya kadang-kadang bermain tenis. Saya tidak pernah bermain tenis di musim hujan. I usually go to my grandparents on weekend. Saya biasanya pergi ke rumah kakek nenek di hari libur. I never do my homework after dinner. I always do it after lunch. Saya tidak pernah mengerjakan PR setelah makan malam. Saya selalu mengerjakannya setelah makan siang. I always wash my shoes on Sunday. Saya selalu mencuci sepatu di hari Minggu. I usually go to bed at 9. I never go to bed after 10. Saya biasanya tidur jam 9. Saya tidak pernah tidur setelah jam 10. I always brush my teeth in the evening and in the morning. Saya selalu menggosok gigi di malam dan pagi hari. Alright, fifth graders, after learning this lesson, hopefully you are able to tell your daily activities, and that will be your assignments today. First, write on your book, or you may type about your daily routine, at least 7 activities. And the second, make a video describing your activities that you have written. It is better for you if you don't read your text, just tell it and share with me. Find a comfort corner and take a video. Pretend to be like you are foreigner and you can speak English well. So just speak up and don't be afraid to make mistake. Okay kids, see you next class, and let's end our lesson today with Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.